Selamat pagi, salam Kristus. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. God is good all the time God is good. Allah beserta kita, Dia Tuhan beserta setiap kita. Meskipun beribadah di tempat kita, di rumah kita masing-masing, hadirat Tuhan beserta kalian dimanapun Bapak Ibu saudari melihat, mendengar. Hadirat Tuhan beserta kalian seperti hadirat Tuhan beserta kami di dalam studio ini pada pagi hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita melihat satu tema pada pagi hari ini, yaitu pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus, setiap kita di dalam Yesus Kristus, kita diberi satu kepastian, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Bagi orang yang percaya pada Yesus Kristus, kita diberi pengharapan yang pasti, satu jaminan yang Allah Bapa beri kita kepada Yesus, di dalam Yesus Kristus, kepada kita yang percaya pada Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudariku yang dikasihi, kita akan melihat, membahas satu topik ini, pengharapan yang pasti. Harapan di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Di tengah-tengah banyak persoalan di dalam hati kita tentang keadaan dan hidup sekarang ini, di dalam krisis yang kita alami di dunia ini pada masa ini. Di tengah-tengah banyak persoalan di dalam hati kita tentang keadaan yang sedang berlaku di dalam dunia kita sekarang ini. Meskipun banyak perkara yang kita tidak mengerti sepenuhnya, banyak perkara yang tidak kita mengerti sepenuhnya, satu hal yang pasti, Allah kita yang kita sembah, yang kita kenal, bahkan Allah yang dulu mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, Dia masih berkuasa, yang maha kuasa, selamanya berkuasa di surga dan di bumi ini. Karena Dia adalah Allah pencipta semesta alam. Dia berdaulat dalam semua ciptaannya, berkuasa di surga dan di bumi ini. Allah yang sembah di dalam Yesus Kristus, maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Dia telah mati, Yesus Kristus telah mati menebus dosa kita, dan Dia telah bangkit menjadi juru selamat dunia ini. Khasnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam firman Tuhan tidak kurang ada 95 ayat di dalam Alkitab tentang jangan takut. Tentang jangan takut. Nah, bagi kita yang percaya pada Yesus Kristus, firman Tuhan, janji firman Tuhan yang kita akan bahas pada pagi hari ini tentang pengharapan yang pasti adalah untuk kita. Allah yang maha kuasa yang kita kenal sembah di dalam Yesus Kristus, bahkan yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, Dia berkata, karena Dia adalah Allah yang hidup dalam kekekalan, dan janjinya firman-Nya diberikan kepada kita. Yang pertama dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus Kristus memberi kita firman-Nya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mau kita memiliki damai sejahtera-Nya. Meskipun di dalam dunia ini kita mengalami pencobaan, cabaran, tetapi Tuhan Yesus memberi kita damai-Nya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai Tuhan memberi kita ketenangan, dan damai Tuhan menghadirkan kuasa-Nya, hadirat-Nya. Maka firman-Nya diberikan reminder kepada kita, supaya dimanapun kita berada dalam hidup kita di dunia ini milik Tuhan. Mazmur 24, the earth is the Lord and the fullness thereof. Makanya kita penuh keyakinan dunia ini, segenap bumi ini miliknya Tuhan, dan Dia mengasihi kita. Allah yang maha kuasa itu mengasihi kita dalam Yesus Kristus, dan damai Kristus diberikan kepada kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudariku, dimanapun kita berada, damai Kristus diberikan kepada kita.
supaya di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah krisis cabaran dalam hidup ini, damai Kristus memelihara hati pikiran kita. Makanya diberikan firman-Nya supaya kita ingat mengalami damainya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua, di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus memberi kita satu jaminan. Sebagai orang percaya, kita memiliki satu jaminan karena hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Janji Tuhan di dalam Yesus adalah kepastian. Dan di dalam ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus, Allah yang kekal, itu memberi kita firman-Nya, janjinya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu kepada kita yang percaya pada Dia. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai bila? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberi kita kebenaran. Dia Maha Kuasa. Dia sanggup dan berkuasa memelihara kita, memberi hidup kekal kepada kita, dan tidak seorang pun yang dapat merebutkan kita daripada tangannya, daripada tangan Bapanya. Dan aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya, kita melihat Yesus Kristus, kita melihat Allah yang Maha Kuasa itu. Kita melihat Bapa, melihat Yesus Kristus, kita melihat Bapa. Jesus is the exact representations of the Almighty God. Di dalam Dia kita melihat Allah yang Maha Kuasa itu, yang adalah Bapa kekal. Dan makanya dalam Yesaya 41 ayat 10, Bapak Ibu Saudaraku, Allah memberi kita firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Ini adalah untuk kita. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi sekali ulangi dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kepastian janji Tuhan kepada kita. Reminder kepada kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah persoalan hidup kita, di tengah kerisauan, di tengah asa dalam hidup ini. Kita memiliki satu kepastian, Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita. Makanya oleh karena Dia menyertai kita, Dia mau kita mengandalkan Dia dan memegang firman-Nya, janjinya, supaya kita jangan takut, sebab Dia menyertai kita. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yaitu maksudnya Dia berkuasa di surga dan bumi ini. Makanya Dia sanggup menolong kita. Dia beserta kita. Nah, dalam yang kedua, dalam Lukas ayat 10, bacaan dari ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus memberi kita sebagai tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus di dunia ini. Yesus Kristus memiliki kuasa di surga dan di bumi ini. Dia memberi kita kuasanya, delegated authority daripada Tuhan. Yesus Kristus yang memiliki kuasa di surga dan di bumi ini, dan Dia menurunkan, memberikan kita kuasanya sebagai tubuhnya di muka bumi ini. Dalam Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk mengalah kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh jahat itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga.
Makanya Bapak Ibu Saudari, ini adalah satu kepastian, dan supaya kita ingat, kita sebagai tubuh Kristus, kita telah diberi delegated authority. Kuasa Tuhan Yesus diturunkan kepada kita menjadi saksi-saksinya, supaya dapat menjadi saksi-saksi Kristus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya diberikan kita firman-Nya, reminder daripada firman Tuhan, yaitu apa yang Dia telah memberikan kepada kita. Saya ulangi dalam Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, kepada kita di dalam tubuh Kristus, yaitu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh jahat itu takluk kepada kita, tetapi bersukacitalah karena nama kita ada terdaftar di sorga. Makanya setiap kita yang percaya pada Yesus Kristus, kita bersukacita, bukan bersukacita sangat karena roh jahat takluk. Mereka takluk kepada kita karena kita telah diberi kuasa, dan mereka takluk kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kita beri kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh, sehingga tidak ada apapun yang membahayakan kita. Ini satu wibawa Tuhan Yesus berikan kepada kita. Namun kita bersukacita, lebih bersukacita bukan karena roh-roh jahat takluk kepada kita, tetapi kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Kita memiliki warga negara surga. Itu satu kepastian. Dan yang ketiga, pengharapan yang pasti janji Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Yesaya 41:13 diberikan kepada kita, yaitu, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan di dalam Yesus Kristus, Allah yang kesembah dalam Yesus Kristus, memberi kita juga janjinya, reminder. Out of the 95 jangan takut dalam Alkitab, ini termasuk satunya, satu di antara 95 itu. Saya ulangi dalam Yesaya 41:13. Sebab aku Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudari, kita memiliki kepastian, pengharapan yang pasti di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, karena penyertaan Tuhan Allah kita beserta kita. Yang keempat, Dia sebagai Allah Tuhan kita, Bapa yang kekal. Dia mengerti apa yang concerns of our heart, apa yang di dalam hati kita, our anxiety, the desires of our heart, concern dalam hati kita. Dia mengerti. Makanya Dia lebih mau kita menyadari bahwa Dia peduli akan kehidupan kita. Dia peduli akan kehidupan kita. Dia pelihara kita. Dia sebagai Bapa yang baik. Nah, di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31, Dia memberi kita firman-Nya supaya kita mendapat kekuatan penghiburan dan iman bahwa Dia memelihara kita. Tuhan Yesus memberi kita firman-Nya dalam ayat 29 sampai 31 daripada Matius 10. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambutmu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Siapa yang tidak tahu burung pipit? Burung pipit adalah burung yang kecil, tapi Allah mempedulikan. Satu pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Apalagi kita sebagai anaknya, anak-anak Allah di Yesus Kristus, umat tebusannya. Kita diciptakan menurut gambaran Allah, gambar rupa Allah. Apakah burung pipit? Dan rambut kita, rambutmu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Ini satu peringatan kepada kita. Dia sangat peduli hidup kita. Dia tahu keinginan hati kita.
concern, keraguan, anxiety, our needs in life, concern of our heart, anxiety of our heart, desires of our heart. Dia tahu. Dia sebagai Bapa yang baik, Allah Bapa kita yang kita sembah, kita kenal, dia Yesus Kristus yang memberi kita firman-Nya supaya kita memiliki damai-Nya dan memiliki iman percaya bahwa Dia peduli akan kehidupan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dari hari kita lahir sampai hari kita dipanggil pulang dalam hadirat-Nya, Dia mempedulikan hidup kita. Rambut kita pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Seekor pun tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan Dia mau kita memiliki iman dan kepastian bahwa Dia Allah yang sanggup, yang maha kuasa dan mengasihi kita. Dia memelihara kita. Yang kelima, pada suatu ketika waktu Tuhan Yesus bersama dengan disciples-Nya untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini, pada suatu ketika Dia menyuruh mereka menyeberang dulu dalam perahu di Sea of Galilee. Dan pada malam hari, Yesus berjalan di atas air menuju kepada mereka. Di dalam Markus 6 ayat 49-51, ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini satu kali di dalam ke-95 dalam firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Di sini juga Tuhan Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tersenggang dan bingung. Terlihat di sini Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dia menyatakan kekuasaannya, kemahakuasaannya, ketuhanannya. Dia adalah Allah yang menciptakan semesta alam. Tapi pada masa itu disciples-Nya belum mengenal dia sepenuhnya. Mereka belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Maka mereka automatically melihat hantu. Jadi mereka berteriak-teriak dengan penuh ketakutan. Yesus hadir di tengah-tengah persoalan hidup kita. Kehadiran Tuhan membawa damai, membawa encouragement, membawa jawaban, membawa solusi dalam hidup kita. Makanya senantiasa ingat janji Tuhan, penyertaannya. Dia beserta kita. Dan pada masa itu mereka mendengar suaranya, mereka melihat Dia. Kehadiran Tuhan memberi mereka ketenangan dan kedamaian. Makanya sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus yang telah ditebus oleh darah-Nya, waktu kita masih berdosa, Allah demonstrasikan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Yesus datang menebus dosa kita. While we are still sinners, God demonstrated His love for us. Christ died for us. Dia mengasihi kita. Pandang salib Yesus, itulah bukti kasih Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam 5 firman Tuhan ini, di dalam 5 firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita bahaskan, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus memberi kita pengharapan yang pasti. Di dalam hidup ini Dia peduli, Dia beserta kita. Dia mau kita jangan takut. Dia mau kita melihat Dia. Dia memegang hidup kita. Di dalam Dia hidup kita, Dia yang memelihara kita. Dia tahu daripada first to last hidup kita. Dia mau kita mengandalkan Dia dalam setiap perjalanan hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita telah membahas 5 kebenaran firman Tuhan yang memberi kita pengharapan yang pasti, di mana Tuhan memberi kita encouragement firman-Nya supaya kita berharap kepada Dia dan memberi damai daripada Dia. Apa tindakan, apa respon kita sebagai orang percaya? Dalam Filipi 4, inilah yang Tuhan mau kita tindakan, kita respon kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Meskipun kita tidak mengerti semuanya apa yang berlaku di dunia ini, tapi satu hal yang kita percaya, Allah kita yang sembah dalam Yesus Kristus, Dia yang maha kuasa, maha Dia maha tahu. Dia tahu apa yang berlaku.
Makanya di dalam dia kita boleh memiliki damainya. Dan inilah respon kita yang Tuhan mau respon kita di dalam hidup sebagai orang percaya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya respon kita, tindakan kita sebagai orang percaya menghadapi keadaan yang merisaukan, yang tidak menentu, kita memiliki satu kepastian janji Tuhan, pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah mempedulikan, Dia beserta kita, Dia menolong kita, Dia beserta kita, dan bersama Dia, if God is for us, who can be against us. Bersama Dia kita memiliki kemenangan. Victory is on our side. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita. Dia telah melakukannya dan Dia tetap akan melakukannya. Karena Yesus beserta kita, Roh Kudusnya beserta kita. Kita terlimitkan oleh Roh Kudus Allah karena kita percaya pada Yesus Kristus, kita adalah milik Allah. Dan respon tindakan kita adalah dalam Filipi 4 ayat 7, ayat 6 sampai 7 ini, yaitu Tuhan mau kita jangan menghabiskan kekuatan kita, masa kita khawatir tentang apa yang berlaku yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Yang Dia mau adalah supaya kita tetap nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan kita dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Dia mau kita jangan menggunakan tenaga waktu kita merisaukan, menyusahkan hati kita dengan keadaan yang kita tidak sanggup kendalikan. Tetapi yang respon tindakan kita yang Tuhan mau adalah nyatakan semuanya keinginan kita, anxiety of our heart, the concerns of our heart, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa kita dengan ucapan syukur menyatakan keinginan hati kita? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan. Dia tahu, Dia peduli akan hidup kita. Dan Dia Maha Kuasa. Dia sanggup menolong kita. Supaya apabila kita melakukan, supaya kita memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita memiliki damainya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan mau kita memiliki damai Kristus, karena damainya telah diberikan kepada kita. Nah, Dia mau kita memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Meskipun kita tidak mengerti, tapi ada damai Kristus yang memberi damai dalam hati kita, ketenangan dalam jiwa kita. Dia peduli meskipun kita tidak mengerti semuanya. Dengan iman kepada firman-Nya dan dengan pengalaman kita mengalami kasih dan damai Kristus dalam diri kita yang dinyatakan oleh pelayanan Roh Kudus, damai Kristus memelihara hati dan pikiran kita. Kita dapat damai, memiliki damai Kristus, dan damai Kristus memberi kita kekuatan, kemampuan dan ketenangan dalam hidup ini. Bahwa Allah peduli akan kehidupan kita. Tuhan mau kita respon dengan damai dan dengan iman, percaya pada Yesus Kristus, menyerahkan permohonan kita, the concerns of our heart, anxiety of our heart, dengan doa. Makanya Tuhan mau kita berdoa. Dan kita telah berdoa dalam beberapa waktu. Ada yang connect dengan Global Prayer Network seluruh dunia ini, seperti dengan Pastor Chris dan Pastor Benny Hinn. Kita telah berdoa bersama, deklarasikan firman Tuhan dan nama Yesus Kristus yang menghancurkan kuasa kegelapan, yang menghancurkan strategi kegelapan. Karena coronavirus bukan kehendak Tuhan. Itu adalah perbuatan iblis yang menggunakan manusia melakukan segala sesuatu yang merusakkan kehidupan manusia. Tapi rencana Allah bagi kita, Dia memberi kita wibawa dan authority dalam nama Yesus Kristus, supaya kita mendeklarasikan, menghancurkan apa yang iblis ingin merusakkan, apa yang telah dinyatakan oleh iblis menghancurkan kehidupan manusia. Kita sebagai tubuh Kristus bangkit dengan doa kita, bersatu dalam doa kita, deklarasi firman Tuhan, deklarasi kuasa Yesus Kristus, nama Yesus Kristus, nama di atas semuanya, supaya menghancurkan, supaya clear the atmosphere dan menghancurkan, membinasakan coronavirus yang menyerang kesehatan manusia di muka bumi ini. Kita sebagai tubuh Kristus, gereja Kristus, kita diberikan authority wibawa
dengan doa bersatu dengan setiap tubuh Kristus, orang percaya di dunia ini bersatu dengan Allah, mendeklarasikan nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, menghancurkan, memusnahkan, dan membebaskan, memulihkan clear atmosphere di udara, karena kuasa doa kita connect dengan Tuhan dan rencana Allah dijadikan di muka bumi ini. Inilah kehendak Tuhan. Waktu saat ini Tuhan mau kita berdoa. Dengan doa kita menghadirkan, mengizinkan tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. The will of God be done on earth as it is in heaven. Dengan doa kita. Makanya Bapak Ibu Saudari, sebagai tubuh Kristus di muka bumi ini, kita respon dengan doa kepada Allah yang Maha Kuasa, melakukan kehendaknya berdasarkan firman-Nya, dengan proklamasikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia ini. Kita nyatakan karena firman Tuhan kuasanya membawa keterangan, membawa damai, dan membawa solusi dalam hidup kita. Kita harus berdoa dan menyatakan, deklarasikan, berdoa dengan iman dan deklarasikan nama Yesus di atas segala-galanya. Nama Yesus menghadirkan hadiratnya, menghadirkan Dia, menghancurkan, memulihkan, dan menyembuhkan keadaan dunia kita. Nah Bapak Ibu, kita telah diberi satu kepercayaan di tengah-tengah generasi season ini. Tuhan mau kita berdoa, karena doa kita itu bersatu dengan Tuhan, membawa hadiratnya, solusi daripada Tuhan dinyatakan. Itu satu kepastian. Makanya di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan memberi kita satu kepercayaan. Dengan doa kita bersatu, sama-sama tubuh Kristus bersatu di dunia ini, seperti mana yang kita lakukan, pasti solusi daripada Tuhan akan segera dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang percaya, kita memiliki satu pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengandalkan Dia, trust and obey. Kita tetap percaya setiap perjalanan kita, tetap percaya pada Tuhan, karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha hadir bersama kita, Dia peduli akan kehidupan kita, Dia tahu apa yang berlaku, dan Dia beserta kita. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang lebih luar biasa. Ini masanya kita redeeming the time untuk Tuhan. Rencana Tuhan terus dilangsungkan di dalam hidup kita dan di dunia ini. Tuhan masih berkuasa di surga dan di bumi ini. Yang terakhir dalam khotbah kita pada pagi hari ini, dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Makanya Bapak Ibu, Tuhan mau kita fokus kepada Dia yang Maha Kuasa, yang berkuasa di surga dan bumi ini. Segala sesuatu dapat dilakukan oleh Tuhan. Kita diberi kepercayaan sebagai tubuh Kristus di muka bumi ini. Nah, firman Tuhan yang kita bahas pada pagi hari ini, supaya kita memiliki reminder daripada Tuhan, yaitu Dia beserta kita. Dia tahu apa yang berlaku, dan di balik semuanya ada beri kita satu penghormatan, satu peranan yang baik sebagai tubuh Kristus, yaitu menggunakan kesempatan ini supaya nama Yesus ditinggikan, dimuliakan, supaya banyak jiwa-jiwa yang hilang dimenangkan. Nama Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan, magnified throughout the universe. Inilah masanya sebagai tubuh Kristus kita bersatu dalam doa kita, deklarasi nama Tuhan Yesus, firman yang berkuasa, yang mengatasi, mengalahkan segala rintangan, karena firman Allah yang Maha Kuasa telah teguh di surga. Dan nama Yesus Kristus memiliki kuasa. Kita adalah pembawa kuasa Allah, membawa hadirat Tuhan melalui proclamation kita, confession kita. Roh Kudus menggunakan perkataan itu, kebenaran firman Tuhan itu, menghadirkan rencana Allah. Nama Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan. Haleluya, itu satu kepastian. Makanya dimanapun Bapak Ibu Saudari Anda melihat sekarang ini, Tuhan beserta kita selamanya, hadiratnya beserta kita. Mengandallah Tuhan, ingatlah firman-Nya, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Satu dengan Tuhan dalam doa kita, dalam pujian penyembahan kita. Ingat, Dia beserta kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya, selamanya Dia beserta kita. Bersyukurlah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Senantiasa ingat firman-Nya. Tuhan beserta kita.
Tuhan beserta kita. Mari kita tunduk kepala kita dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada, sahabat dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami mengaminkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hadirat-Mu beserta Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan individu yang melihat, yang mendengar khotbah pada pagi hari ini. Firman-Mu berkuasa, tidak ada batas di dalam alam roh. Di dalam nama Yesus Kristus, tangan-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa. Hadirkan kuasa hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan setiap individu, Bapak Ibu Saudariku yang melihat, yang bersatu dalam ibadah pada pagi hari ini, dan juga yang mendengar, melihat khotbah ini pada masa-masa yang mendatang. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu Tuhan menjamah hati mereka, membawa damai, ketenangan, penghiburan, membawa kesembuhan, pemulihan rohani jasmani. Dalam nama Yesus Kristus, membawa terobosan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, menghancurkan, drive away every fears, anxiety, membawa damai Kristus di dalam hati, memelihara hati dan pikiran setiap individu jemaat Tuhan, saudara-saudariku yang mendengar, yang melihat pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau akan melakukan jauh daripada yang telah kami nyatakan dalam doa kami. Bagimulah kemuliaan, kebesaran selama-lamanya. Bersatu dengan saudara-saudari kami yang seiman, sekali lagi kami mengangkat nama Yesus Kristus, wibawa Roh Kudus di seluruh universe ini. Kami proklaim, kami declare nama Yesus, nama di atas semuanya, menghancurkan, memusnahkan coronavirus dan setiap rancangan iblis dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus tinggi dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang hilang datang kepada Tuhan. Nama Yesus Kristus tinggi dimuliakan, diproklamasikan seluruh muka bumi ini. Setiap individu penduduk dunia ini akan mendengar tentang nama Yesus Kristus, juru selamat satu-satunya, Allah yang Maha Kuasa, juru selamat bagi dunia ini, khasnya bagi orang yang percaya. Haleluya. Bela selamanya nama Yesus Kristus tinggikan, dimuliakan. Tuhan menyembuh, memulihkan, clear atmosphere dalam nama Yesus Kristus. Memuliakan namamu. Haleluya, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Segala sesuatu ciptaanmu takluk di bawah nama Yesus Kristus. Kami beri kemuliaan hanyalah bagimu. Dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai setiap Bapak Ibu saudari jemaat Tuhan individu yang melihat, yang mendengar khotbah pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan konten di dalam khotbah ini. Pada masa-masa yang mendatang, setiap orang yang mendengar, melihat, dijamah oleh kuasa Tuhan melalui khotbah, melalui firman Tuhan, message firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus we declare, decree, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen, 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 amen. Dan sampai jumpa. Tuhan beserta kita semuanya. Shalom, shalom, shalom Kristus. Bye bye. Jumpa lagi.